Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Lab Dasar Akuntansi Keuangan kedua, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini, dan mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir baik online, YouTube atau Zoom, saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Baik, dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang persediaan ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam asma'in. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan kedua. Dalam materi hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang persediaan ya. Persediaan itu merupakan suatu aktivitas yang meliputi barang-barang milik perusahaan ya, dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi ya, atau persediaan bahan baku yang menunggu penggunaan dalam suatu proses produksi. Baik, untuk memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan yang timbul dari konsumen untuk menyesuaikan produksi dengan distribusi. Jadi untuk pengambilan keuntungan dari potongan jumlah karena pembelian dalam jumlah besar, jadi secara substansial atau menurunkan biaya produk untuk melakukan hedging ya terhadap inflasi ya, itu adanya perubahan harga. Nah, ditinjau dari fungsinya ada backstock ya, atau excess ya, inventory ya, itu ditinjau dari jenis posisi barangnya, itu dikelompokkan dalam persediaan. Ada bahan baku, bagian produk ya, bahan-bahan pembantu, ada barang setengah jadi dalam proses ya. Jadi ada barang jadi, finish good stocknya. Cara-cara penentuan jumlah persediaan yaitu ada periodic system, ada perpetual system. Jadi ada metode penilaian persediaan ya. Terus jadi kalau metode penilaian persediaan itu ada cara fisik atau namanya FIFO method. Terus kalau cara rata-rata tertimbang itu ada weight average ya. Terus ada cara less in phase out atau LIFO method ya namanya.
Baik, selanjutnya adalah perusahaan harus dapat mempertahankan suatu jumlah persediaan yang optimum yang dapat menjamin kebutuhan bagi kelancaran kegiatan dalam jumlah mutu yang tepat secara dengan biaya yang serendah-rendahnya. Nah, selanjutnya persediaan pengendalian, yaitu gudang yang luas, sentralisasi keuangan dan tanggung jawab di bagian gudangnya, terus adanya sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan barang, terus adanya pengawasan mutlak atas pengeluaran barang. Selanjutnya adanya pencatatan jumlah barang yang dipesan, barang keluar, dan sisa barang. Perencanaan untuk mengganti barang yang keluar, ya rusak, usang, dan barang lama. Itu pengecekannya untuk menjamin aktivitas kegiatan rutinnya, ya itu yang perlu kita ketahui. Jadi tujuan dari ini adalah menjaga agar persediaan selalu ada, jadi sehingga kegiatan produksinya tidak terhenti, ya. Menjaga agar jumlah persediaan itu tidak besar sehingga biaya yang timbul juga tidak besar, ya, menekankan biaya pemesanannya. Baik, selanjutnya adalah masalah yang ditimbul adalah prosedur pembelian, ya, penerimaan, penyimpanan, dan pemakaian, ya. Adanya pembukuan dan inventarisasi, terus pengawasan fisik akuntansi yang jumlahnya yang dibutuhkan. Terus adanya pencatatan dalam pengendalian persediaan, adanya permintaan untuk dibeli, laporan penerimaan, catatan persediaan, daftar permintaan bahan, perkiraan pengawasan, ya. Terus adanya perputaran persediaan, ya, seperti persediaan bahan baku, adanya persediaan bahan setengah jadi. Terus selanjutnya penggandaan penyimpanan untuk memenuhi kebutuhan dalam kuantitas dan kualitas. Minimumkan penanaman modal, investasi bahan, terjaminnya barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi purchase order, ya. Terlindung dari pencurian, kerusakan, dan kerusakan mutu. Jadi dapat melayani produksi dengan bahan-bahan yang dibutuhkan pada waktu tepat, mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan, pencatatan persediaan yang akurat tentang barang masuk, keluar, dan penggunaannya. Nah, ini ada metodenya, ada metode kelas A, tingginya 70%, B
B sedang 30%, C rendah 5% ya. Nah, baik, selanjutnya kebijakan yang dapat didasarkan pada analisis ABC yaitu sebagai berikut. Jadi perkembangan sumber daya ya yang dibayarkan kepada pemasok itu harus lebih tinggi ya untuk butir persediaan A dibandingkan dengan butir persediaan C. Nah, butir persediaan A itu berlainan dengan butir persediaan B atau C. Jadi harus dikendalikan secara lebih ketat, mungkin karena butir persediaan A ini ditempatkan di wilayah yang lebih tertutup dan mungkin karena keakuratan catatan persediaannya harus lebih sering diverifikasi. Yang ketiga, meramalkan butir persediaan yang mungkin harus lebih berhati-hati daripada meramalkan butir persediaan yang lain ya. Terus peramalan yang lebih baik, pengendalian fisik, keandalan pemasok ya, adanya pengurangan pesat ya. Terus pengamanan dapat dihasilkan oleh semua teknik manajemen persediaan semacam analisis ABC. Permintaan dependen atau permintaan independen itu biayanya itu ada biaya pemasaran, ada biaya yang terjadi dari adanya persediaan atau biaya simpan, adanya biaya kekurangan persediaan, adanya biaya yang berhubungan dengan kapasitas. Terus model-modelnya sederhana, persediaan untuk permintaan independen. Ada model dasar, ekonomis ya, ada model produksi ya, ada model kualitasi diskon. Nah, untuk melengkapi data barang yang ada di dalam Accurate Online, jadi itu sangatlah mudah ya, dengan cara menginput satu persatu atau dapat mengimport bagian langkah bawahnya. Di sini kalau buat data, kalau ini adalah importnya. Dengan langkah di bawah ini Anda dapat langsung membuat data klik barang dan jasa, melanjutkan melengkapi data barang Anda. Ini adalah tampilannya ke dalam Accurate Online seperti ini ya. Baik, selanjutnya mahasiswa bisa melengkapi dengan nama kode barangnya. Jadi melengkapi data wajib seperti kode barang dan nama barang pada tab umumnya ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Terus penjelasannya, kategori barang itu mendefinisikan kategorian berdasarkan barang dan jasa. Misalnya adalah kategori aksesoris ya, ada kode barang, ada nama barang, jenis barang ya, ada persediaan, non persediaan, jasa, grup, ada satuan ya. Kalau kategori barang itu mendefinisikan kategori berdasarkan barang dan jasa. Misalnya kategori aksesoris elektronik dan lain-lain. Kode barang isi dengan kode dan nomor barang jasa. Mengisi nama barang dan jasa terdapat 4 pilihan jenis barang, yaitu adanya persediaan ya. Untuk barang yang diperhitungkan stok barangnya, ada non persediaan untuk barang yang tidak diperhitungkan stoknya, ada jasa ya, ada grup. Jadi bentuknya ada satuan, jadi diisikan dengan nama satuan barang yang dijual. Misalnya ada bungkus ya, ada lusin garam ya, terus diisikan dengan kode barcode ya.
dicentang pada mempunyai pengganti, kemudian pilih barang. Baik, terima kasih. Saya akan kasih contoh bagaimana cara membuat di dalam Accurate Online ya. Nah, baik, di sini akan saya kasih contoh ke dalam Accurate Online-nya. Baik ya. Di sini kalian mahasiswa bisa pilih ke dalam sini persediaan. Nah, sini ya. Terus di sini barang dan jasa ya. Di sini mahasiswa bisa pilih barang dan jasa. Oke ya. Nah, di sini mahasiswa bisa membuat data barangnya. Jadi mungkin kalau tadi saya kecepatan ya, saya ulangi lagi. Mungkin kalau ada data saya kecepatan. Jadi pertama, di sini ada jenis-jenis pengaturan berbeda-beda ya. Ada pengaturan, perusahaan, buku besar, kas bank, penjualan, pembelian, persediaan. Nah, karena kita mau menginput barang, maka kita pilihnya ke bagian persediaan. Jadi jangan ke lainnya ya, kita pilih persediaan. Nah, terus setelah kita pilih persediaan, kita bisa pilih ke bagian sini ya, bagian barang dan jasa. Oke. Setelah itu, setelah pilih barang dan jasa, ini mahasiswa bisa membuatnya. Contoh di sini sudah ada contoh, ini sudah membuat ya dengan nama 1001, jenisnya persediaan ya, dengan namanya di sini ada laptop Toshiba ya, contohnya seperti itu ya. Nah, kalau kita membuat baru bagaimana Pak? Nah, kalau membuat baru kita bisa pilih tambah-tambah di sini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama barangnya misalnya seperti ini ya. Misalnya kita pilih namanya laptop Acer ya, umum ya. Terus persediaan. Terus kini kita bisa pilih satuannya PJS. Terus penjualannya, jumlahnya yang dibeli ya. Misalnya diskonnya, ini harga satuannya misalnya 3.500.000. Oke. Di sini ya, di cara membuatnya seperti ini. Nah, data sudah berhasil disimpan. Kalau kita mau mengeceknya ya kita bisa melihatnya di sini ya. Nah, maka nanti sudah tersimpan di sini ya. Contoh yang tadi laptop Toshiba itu sudah masuk di sini juga. Ya, pada barangnya sudah ada. Terus ini ada laptop Acer ya. Jadi data barang yang telah kita buat itu akan masuk ke semuanya di sini. Jadi sudah tersedia, sudah langsung inputnya. Nah, kalau misalnya datanya mau kita edit bagaimana Pak? Namanya bukan laptop Acer ya. Misalnya laptop ini ya. Terus harganya misalnya diganti, harga satuannya misalnya 2.300.000, itu bisa diganti ya misalnya ini. Jadi kalau kita mau ganti silakan bisa diganti ya. Jadi tidak ada masalah, datanya mau diganti ya. Kalau sudah kita bisa simpan. Oke ya. Jadi seperti ini cara membuatnya. Nah, mungkin ada yang belum tahu cara pembuatannya, inilah cara pembuatannya ya. Terus ini adalah tentang barang-barangnya, terus sudah ada semuanya, stoknya itu mau diisi berapa tinggal dimasukkan, misalnya kualitasnya dimasukkan 45, misalnya satuannya PCS
harga satuannya berapa, misalnya 2.300.000 ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita bisa masukkan tanggalnya, kualitasnya, jumlahnya berapa, satuannya BCS, biaya satuannya 2.300.000 ya. Ini kalau mau diganti ya bisa kita ganti, misalnya harga satuannya 2.200.000 Pak ya, kita bisa ganti 2.200.000 ya. Terus lanjut. Oke ya, kalau udah bisa simpan. Nah, nanti otomatis akan masuk ke sini. Oke ya, akan langsung data akan masuk ke sini semuanya. Jadi kita masuk, kita cek di sini, misalnya tadi ya laptop Toshiba ya, di sini akan masuk laptop Toshiba ya. Terus yang tadi kita buat laptop Asus ya, kita lihat ya. Nah, di sini akan terbaca laptop Asus ya, kategorinya umum ya, jenis barangnya persediaan, kode barangnya 1002 ya, satuannya BCS ya, terus penjualannya 2.300.000 misalnya ya, jumlah stoknya nih misalnya nih salah nih, bisa kita ganti nih, misalnya seharusnya depan nama ini harus sama nih, kalau di yang sebelumnya kita isi 2.200.000 maka di sini harus kita isi samakan ya. Nah, oke, seperti ini cara membuatnya ya, mahasiswa dan mahasiswi mungkin cara membuatnya. Cara membuatnya seperti ini, cara membuat barang dan jasa. Oke ya. Nah, misalnya terus kita membuat lagi, misalnya mouse ya, mouse. Nah, kita nama barangnya mouse Toshiba. Nah, contohnya seperti ini ya. Kategorinya apa? Kita cari kategorinya umum, terus satuannya itu PCS ya. Terus misalnya harganya berapa, 25.000. Nah, terus stoknya kita tambahkan di sini, misalnya ya jumlahnya berapa mouse-nya, misalnya 35. Satuannya apa? Kita bisa pilih di sini BCS. Harga mouse-nya berapa? Misalnya 25.000. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut, kita bisa simpan ya. Di sini kalau di sini kita isi 25.000, maka di sini kita harus sama, isinya 25.000 ya. Kita lanjut ya. Kita bisa tekan tombol simpan. Nah, kita bisa ngecek di sini sudah masuk atau belum. Nah, di sini akan sudah masuk, ada laptop Toshiba, laptop Asus ya, ada mouse Toshiba ya. Demikian dari saya, bagaimana cara membuat persediaan di dalam Accurate online ya. Jadi caranya tadi kalau membuat di dalam Accurate online ya, persediaan itu yang perlu mahasiswa perhatikan adalah data barangnya. Kita siapkan dulu data barangnya ya, terus pilih persediaan ya, terus pilih barang dan jasa. Nah, terus mahasiswa tinggal masukkan, tambahkan di sini ya, tombol tambah untuk membuat baru ya, untuk membuat baru ya. Demikian dari saya untuk pertemuan yang ke-12 tentang persediaan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.